Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Menteri Kesehatan khawatir tingginya kasus corona di tanah air berlangsung hingga akhir Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Habibatur Rahmania dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai sosialisasi kesehatan. Seperti yang telah kalian ketahui, Indonesia, negara kita tercinta ini, sedang mengalami banyak sekali musibah. Di antara musibah yang paling dirasakan oleh kita saat ini adalah karena adanya wabah dari COVID-19. Seperti yang kalian ketahui juga, COVID-19 ini telah banyak merugikan rakyat Indonesia. Di antaranya dalam hal yang pertama, pendidikan. Dalam hal pendidikan, saya pun sebagai mahasiswa sangatlah merasa rugi karena pembelajaran kami yang terbiasa dilakukan secara tatap muka, kini kami melakukan hanya dengan sistem daring. Padahal sistem daring ini kami merasa sangat kurang efektif. Akan tetapi, bagaimana lagi jika kita tidak melakukan? Bagaimana lagi? Meskipun di era pandemi seperti ini, kami para mahasiswa ataupun para siswa tetap ingin melakukan pembelajaran. Tapi bagaimana lagi? Meskipun di era pandemi seperti ini, kami sebagai anak bangsa tetap ingin merasakan adanya pembelajaran. Oleh karena itu, kami tetap akan melaksanakan pembelajaran itu meskipun dengan sistem daring. Seperti yang kalian tahu, di bidang kedua yang paling dialami oleh warga Indonesia adalah dalam hal perekonomian. Dalam hal perekonomian ini, Indonesia sangat mengalami kemerosotan, dan kemerosotan ini banyak dirasakan oleh para pedagang. Karena para pedagang yang terbiasa memberikan daya tarik jual belinya kepada masyarakat, kini karena pandemi tersebut, masyarakat pun diperintahkan oleh pemerintah untuk mengurangi kerumunan ataupun mobilitas yang dilakukan. Sehingga karena dampak inilah para pedagang banyak mengalami kemerosotan. Tapi jangan bersedih, karena masih banyak hal-hal yang dapat dilakukan di era pandemi seperti ini. Di sisi lain, semakin tahun teknologi itu semakin canggih, sehingga kita dapat melakukan teknologi tersebut untuk hal-hal yang bersifat positif dan kreatif serta inovatif. COVID-19 ini juga masih berdampak pada hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberikan upaya untuk mencegah adanya penularan dari COVID-19 ini. Di antaranya, yang pertama, dengan adanya pemberlakuan 5M. Apa yang kalian ketahui dari 5M? Simak saya berikut ini. 5M ialah protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang berupaya untuk pencegahan penularan COVID-19. 5M. Yang pertama ialah rutin mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu upaya dari protokol kesehatan
karena dengan mencuci tangan ini dapat mencegah penularan COVID-19 secara maksimal. Lah, kamu harus tahu bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Simak video berikut ini. Kenapa harus cuci tangan? Ayo cuci tangan dulu. Seringkali kita diingatkan untuk mencuci tangan. Ini dia alasannya. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular, seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit. Teman-teman, protokol kesehatan yang kedua ialah memakai masker. Memakai masker dikatakan oleh WHO, dulu memakai masker hanya diwajibkan bagi orang yang sakit. Tetapi karena wabah COVID-19 yang merajalela, memakai masker diselenggarakan untuk seluruh masyarakat. Oleh karena itu, memakai masker menjadi salah satu dari protokol kesehatan. Lah, memakai masker itu harus dengan cara yang benar loh. Yuk simak video berikut ini. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Yang ketiga ialah dengan menjaga jarak. Kenapa menjaga
karena dengan menjaga jarak ini mengurangi resiko dari penyebaran virus COVID-19. Yang keempat ialah menjauhi kerumunan. Selain 3 yang telah disebutkan di atas, menjauhi kerumunan merupakan salah satu dari protokol kesehatan. Jika semakin kamu sering bertemu dengan orang lain, ingat, kemungkinan kamu terinfeksi dengan COVID-19 maka akan memungkinkan. Oleh karena itu, lebih baik untuk tidak berkerumun dengan orang banyak sehingga kemungkinan dari kamu terkena COVID-19 ini semakin menurun. Yang kelima ialah mengurangi mobilitas. Virus corona ini ada di mana-mana. Jika kamu sering pergi keluar rumah, maka kemungkinan kamu terkena COVID-19 akan semakin tinggi. Oleh karena itu, jika tidak ada keperluan yang penting, lebih baik tetap di rumah aja ya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pencegahan penularan COVID-19 ini adalah dengan bervaksin. Apa yang kalian ketahui tentang vaksin? Yuk, simak saya yuk. Adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut. Saat ini sudah ada 30 jenis vaksin yang diciptakan sejak konsep vaksinasi dilakukan Edward Jenner pertama kali pada 1796. Bukti keberhasilan vaksin adalah musnahnya penyakit variola atau smallpox pada 1979. Sekarang kita juga dalam upaya memusnahkan campak dan polio. Indonesia sendiri saat ini bebas polio karena program imunisasi. Oleh karena itu, mengapa Indonesia berupaya untuk mencegah penularan COVID-19 dengan bervaksinasi? Karena kegiatan ini dapat memberikan kekebalan tubuh kepada manusia yang diberikan vaksin. Oleh karena itu juga, kenapa vaksinasi penting dilakukan di era pandemi seperti ini. Yuk simak video berikut ini. Vaksinasi adalah momen yang sangat penting. Ini merupakan salah satu upaya kita untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Dengan divaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga keluarga tercinta kita, serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Di negara manapun, termasuk kita di Indonesia, pemerintah hanya akan menyiapkan vaksin yang teraman dan terefektif yang disarankan oleh WHO, ITAGI, para ahli, serta otoritas dari negara kita, yaitu Badan POM. Tentunya, vaksin ini dipastikan aman karena sudah melalui beberapa tahapan uji klinis. Kita, tenaga kesehatan, telah senantiasa berjuang di garis terdepan dalam menangani pasien COVID, sehingga mereka sangat rentan untuk tertular. Oleh karena itu, mereka harus menjadi prioritas untuk diberikan vaksin. Kami berharap tenaga kesehatan ini bisa merasa aman karena vaksinasi ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh mereka. Pemerintah menjamin keamanan, mutu,
dan efektivitasnya. Saya juga menghimbau kepada masyarakat agar kita tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan pakai sabun agar dapat mengakhiri pandemik ini secara bersama-sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Vaksin juga memiliki Pemerintah cara Indonesia dan juga negara-negara di dunia sedang berupaya mengembangkan vaksin COVID-19 serta berencana melaksanakan program imunisasi untuk warga mereka. Dan hal tersebut disampaikan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional Reisa Broto Asmoro dalam konferensi pers BNPB di kanal YouTube Senin siang. Ya, lalu sebenarnya bagaimana sih cara kerja dari vaksin ini, kita akan lihat bersama-sama. Iya, jadi memang saat virus ataupun bakteri gitu ya, ataupun kuman juga ini masuk ke dalam tubuh kita, tubuh ini akan mengenali serta melawan virus ataupun juga bakteri pembawa penyakit tersebut. Jadi memang sebenarnya sudah ada sistem pertahanan sendiri. Lalu kemudian diingat gitu ya, semuanya diingat, direkam oleh tubuh, kemudian ini akan disimpan di dalam sel yang namanya sel memori, dan kemudian akan memberikan respon dengan cepat sebelum akhirnya kita jatuh sakit. Jadi memang ini artinya jika kondisi kita atau kondisi Anda sehat dan juga virus ataupun bakterinya tidak ganas, ini akan sembuh sendiri. Kemudian tubuh ini juga punya sistem imun yang bekerja, yang dimana misalkan kalau misalnya kita terserang atau kemasukan bakteri, kuman, itu akan ada beberapa tanda respon tubuh, diantaranya ada demam, kemudian ada juga batuk, ataupun juga bisa bersin, atau bisa juga mungkin muncul gejala seperti inflamasi ataupun radang yang muncul di bagian tubuh kita. Jadi memang tanda-tanda ini adalah respon tubuh kita apabila sedang melawan virus ataupun bakteri ataupun juga kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian, jika ada virus ataupun juga bakteri baru yang tidak dikenali tubuh, maka tubuh ini juga butuh waktu untuk bisa mengenali gitu ya, memverifikasi istilahnya. Dan jika dalam kondisi kurang baik, ini bisa berakibat fatal. Itulah kenapa akhirnya tubuh butuh bantuan yang bernama vaksin. Jadi memang sebenarnya tubuh kita sudah punya vaksin sendiri, tapi dalam kondisi tertentu, dalam kondisi pandemi COVID-19 misalnya ada virus baru, ini butuh bantuan agar nanti Anda semua ini bisa tetap sehat. Jadi vaksin yang mengandung bakteri ataupun kuman ataupun juga virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan ini ataupun juga dimatikan saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Jadi bisa dibilang memang vaksin ini bisa terbuat dari bakteri ataupun kuman ataupun juga virus yang sudah dimatikan ataupun dilemahkan. Begitu juga dengan virus corona. Jadi virus corona ataupun vaksin virus corona yang nantinya akan disuntikan ke tubuh kita, ini adalah virus dari COVID-19 yang sudah dilemahkan, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ya, kemudian ini memang vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Dan jika kemudian hari seseorang ini terserang virus yang sudah masuk ke dalam sel tubuh ataupun juga sel memori tubuh tersebut, maka tubuh dengan sendirinya akan melindungi diri. Jadi vaksin ini diperuntukkan bagi orang yang belum terpapar virus. Jadi memang simpelnya adalah vaksin ini harus diberikan, apalagi saat masa pandemi ini, karena memang tubuh kita belum mengenal virus COVID-19, kemudian diberikan virus yang lemah supaya tubuh kita kenal, kemudian membentuk antibodi. Jadi suatu saat apabila kita terpapar, ini tubuh sudah punya penawarnya sendiri. Jadi itu adalah fungsi kerja dari vaksin. Ya, kemudian ini pemberian vaksin juga dilakukan dengan cara imunisasi dengan penyuntikan, dan juga Kementerian Kesehatan sendiri ini masih menunggu hasil uji klinis 3 vaksin yang rencananya akan digunakan di Indonesia. Dan juga vaksinasi direncanakan dimulai pada bulan November tahun ini. Untuk tahap 1 ini ada sekitar 9,1 juta nanti di tahap pertama yang akan diberikan vaksin di Indonesia ya sekitar bulan Oktober, dan ini terdiri dari petugas medis yang akan diutamakan, kemudian petugas pelayanan publik dan juga anggota BPJS PBI. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah dan kekurangannya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.